Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kebanggaanku semua, semoga kalian selalu sehat dan tentunya juga bahagia. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang hubungan antar sudut, diantaranya adalah sudut saling bertolak belakang, sudut saling berpelurus, dan sudut saling berpenyiku. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menyelesaikan soal yang berhubungan dengan hubungan antar sudut. Langsung saja ke soal ya. Soal yang pertama, jika X dan Y adalah besar sudut-sudut yang saling berpelurus, tentukan nilai X dan Y yang belum diketahui. Pada soal A, jika X 40 derajat, tentukan nilai Y. Soal B, jika X sama dengan 16 derajat, tentukan nilai Y. Dan soal C, jika Y sama dengan 115 derajat, tentukan nilai X. Kita selesaikan ya. Karena X dan Y adalah sudut-sudut yang saling berpelurus, maka kita ingat bahwa sifat-sifat dari sudut yang saling berpelurus, maka jumlahnya adalah 180 derajat. Maka jika X dan Y saling berpelurus, maka jika X ditambah Y pasti sama dengan 180 derajat. Sehingga jika X sama dengan 40 derajat, maka X plus Y yang sama dengan 180 derajat, maka X sama dengan 40 derajat ditambah Y sama dengan 180 derajat, maka Y akan sama dengan 180 dikurangi 40 derajat, maka Y sama dengan 140 derajat. Jadi, jika X sama dengan 40 derajat, maka Y atau pelurusnya sama dengan 140 derajat. Selanjutnya, untuk B, jika X sama dengan 16 derajat, maka X plus Y yang sama dengan 180 karena saling berpelurus, 16 derajat ditambah Y sama dengan 180 derajat, maka Y sama dengan 180 derajat dikurangi 16 derajat, Y sama dengan 164 derajat. Kalau begitu, jika X sama dengan 16 derajat, maka Y-nya akan sama dengan 164 derajat. Untuk soal C, jika Y sama dengan 115 derajat, maka tentukan nilai X, maka X plus Y sama dengan 180 derajat, X ditambah 115 derajat karena Y-nya adalah 115 derajat, sama dengan 180 derajat, maka X-nya sama dengan 180 derajat dikurangi 115 derajat, X-nya sama dengan 65 derajat. Jadi, jika Y sama dengan 115 derajat, maka X akan sama dengan 65 derajat. Selanjutnya, soal yang kedua. Perhatikan gambar. Ini adalah gambarnya. Sudut ABD dan sudut DBC saling berpelurus. Ini adalah sudut ABD dan ini adalah sudut DBC saling berpelurus, maka tentukan nilai N dan B tentukan besar sudut DBC. Kita kerjakan bersama. Karena sudut ABD dan sudut DBC saling berpelurus, maka kedua sudut tersebut yaitu sudut ABD jika ditambah dengan sudut DBC pasti sama dengan 180 derajat. Karena sifat dua sudut saling berpelurus adalah berjumlah 180 derajat. Kalau begitu, sudut ABD yang ditambah dengan sudut DBC sama dengan 180 derajat, maka 2N ini adalah besar sudut ABD ditambah dengan 3N-20 ini adalah besar sudut DBC sama dengan 180 derajat. Kalau begitu, 2N ditambah 3N ini adalah sejenis, akan menjadi 5N dikurangi 20 sama dengan 180 derajat, maka 5N sama dengan 180 ditambah, karena ini dari ruas kiri yang negatif 20, di ruas kanan menjadi plus 20,
maka 5N sama dengan 200 derajat. Kalau begitu N sama dengan 200 dibagi 5, maka N sama dengan 40 derajat. Kalau begitu nilai N-nya adalah 40 derajat. Selanjutnya, besar sudut DBC yang sama dengan 3N-20, maka akan sama dengan 3 kali N, N-nya adalah 40, maka 3 kali 40 dikurangi 20, 3 kali 40 adalah 120 dikurangi 20, maka hasilnya adalah 100 derajat. Maka besar sudut DBC sama dengan 100 derajat. Selanjutnya, soal yang ketiga. Jika penyiku sudut A sama dengan 4 kali besar sudut A, tentukan besar dari sudut A. Kita lihat penyelesaiannya. Penyiku A ditambah sudut A sama dengan 90 derajat. Ini adalah sifat dari dua sudut yang saling berpenyiku. Jumlahnya adalah 90 derajat. Maka penyiku dari sudut A jika ditambah dengan sudut A itu sendiri akan sama dengan 90 derajat. Kalau begitu, 4 kali sudut A ini adalah penyiku dari sudut A yang besarnya 4 kali dari sudut A ditambah sudut A itu sendiri sama dengan 90 derajat. Kalau begitu, 4 kali sudut A ditambah sudut A adalah 5A atau 5 dari sudut A sama dengan 90 derajat, sehingga sudut A saja 90 derajat dibagi dengan 5, maka sudut A sama dengan 18 derajat. Jadi, besar sudut A yang dimaksud adalah 18 derajat. Selanjutnya, soal yang terakhir, soal nomor 4. Kita lihat, garis AB dan garis CD berpotongan di titik O. Ini adalah titik perpotongannya, ada di titik O. Kemudian kita lihat bahwa sudut BOD yang terbentuk adalah 40 derajat. Kita diminta untuk menentukan besar sudut AOC atau bisa kita tulis M sudut AOC, B M sudut AOD, C besarnya sudut BOC. Kita selesaikan. Kita lihat bahwa besar sudut AOC akan sama dengan besar sudut BOD. Jadi ini AOC sama dengan BOD. Kenapa? Karena kedua sudut tersebut adalah saling bertolak belakang. Kita ingat bahwa sifat dua sudut yang saling bertolak belakang adalah sama besar. Kalau begitu, besarnya sudut dari sudut AOC akan sama dengan 40 derajat juga, yang sama dengan besar dari sudut BOD. Selanjutnya, besar sudut AOD ditambah besar sudut DOB sama dengan 180 derajat. Ini adalah AOD dan di sini adalah DOB. Jadi ini adalah dua sudut yang saling berpelurus, maka jika dijumlah pasti 180 derajat. Kalau begitu, besar sudut AOD ditambah 40 derajat karena DOB-nya sudah ketemu 40 derajat, maka sudut AOD sama dengan 180 dikurangi 40 derajat, maka besar dari sudut AOD sama dengan 140 derajat. Selanjutnya, besar sudut BOC. Kita lihat ini adalah BOC, akan sama dengan besar dari sudut AOD yang sudah kita temukan di sini. Kenapa? Karena kedua sudut tersebut saling bertolak belakang. Kita ingat bahwa sudut saling bertolak belakang adalah sama besar. Kalau begitu, besar sudut BOC juga pasti 140 derajat sama dengan besar dari sudut AOD. Nah, bagaimana anakku sekalian menyelesaikan soal hubungan antar sudut? Sangatlah mudah dan kalian pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.